ZTE Corporation adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Cina. Pada tahun 2018, ia mengalami krisis besar ketika pemerintahan Amerika Serikat memberlakukan sanksi yang melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menjual komponen dan teknologi ke ZTE. Sanksi ini dijatuhkan karena ZTE melanggar ketentuan. Sanksi tersebut pun berdampak signifikan pada ZTE, karena sebagian besar komponen yang digunakan dalam produknya, seperti chip, berasal dari perusahaan Amerika Serikat. ZTE mengalami tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang pertama yaitu kehilangan akses ke komponen kritis. Ia tidak dapat membeli komponen utama dari perusahaan Amerika Serikat seperti Qualcomm. Yang kedua, gangguan produksi. Gangguan besar dalam rantai pasokan yang mengancam keberlangsungan produksi. Yang ketiga, potensi kerugian finansial yang besar dan ancaman kebangkrutan. Dan tantangan yang keempat, kerusakan reputasi di pasar global dan di kalangan pelanggan. ZTE pun melakukan sebuah proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu analisis situasi. Manajemen ZTE melakukan analisis mendalam untuk memahami dampak sanksi dan mencari solusi cepat. Mereka menyadari bahwa tanpa akses ke teknologi Amerika Serikat, keberlangsungan bisnis mereka terancam. ZTE pun melakukan penyusunan strategi. Ia merumuskan beberapa langkah strategi untuk mengatasi krisis. ZTE melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Mereka mencoba bernegosiasi untuk mencabut sanksi tersebut. ZTE juga mencari alternatif pemasok dari negara lain untuk menggantikan produk Amerika Serikat. ZTE juga melakukan restrukturisasi internal, memperbaiki sistem kepatuhan internal, dan manajemen resiko untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Implementasi dari keputusan itu, ZTE membayar denda dan restrukturisasi manajemen, termasuk penggantian dewan direksi dan eksekutif senior, sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah Amerika Serikat. ZTE meningkatkan kepatuhan dan transparansi, memperkuat program kepatuhan dan memastikan transparansi dalam operasi bisnis untuk memenuhi persyaratan regulator. ZTE mempercepat proses diversifikasi pemasokan komponen untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan Amerika Serikat. Dan hasil yang mereka peroleh yaitu pemulihan akses ke teknologi Amerika Serikat. Pada akhirnya sanksi dicabut setelah ZTE memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. ZTE juga berhasil memulihkan sebagian besar operasinya meskipun mengalami kerugian finansial yang signifikan selama periode sanksi. Upaya untuk meningkatkan sistem kepatuhan dan transparansi membantu memperbaiki reputasi ZTE di pasar global. Namun meskipun sanksi dicabut, ZTE mengalami kerugian besar selama periode tersebut dan harus bekerja keras untuk memulihkan kondisi finansialnya. Kesimpulan dari kasus ZTE ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi internasional dan bagaimana pelanggaran dapat menyebabkan krisis yang signifikan. Pengambilan keputusan yang cepat dan strategis oleh manajemen ZTE dalam menghadapi sanksi seperti negosiasi, pembayaran denda, restrukturisasi, dan diversifikasi rantai pasokan, membantu perusahaan untuk bertahan dan pulih dari krisis. Dari kasus ini juga mengilustrasikan betapa pentingnya memiliki sistem kepatuhan yang kuat dan transparansi dalam operasi bisnis untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengancam kelangsungan perusahaan. Keputusan yang diambil oleh ZTE dalam situasi krisis menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang tidak terduga di pasar global. Nah, jika ada kesalahan dalam studi kasus yang saya sampaikan kali ini, mohon untuk dikoreksi. Silakan komen di bawah. Terima kasih.